Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Khiyaratun Nafisah, Cici Delina, Harumi, Ulin Nikmah, Mia Widiawati, dan Siti Nurlailatul Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian portofolio, yaitu ada pengertian dan fungsinya, karakteristik dan prinsipnya, kelebihan dan kekurangannya, jenis-jenisnya, serta langkah dan contohnya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari penilaian portofolio. Portofolio merupakan semua benda yang berbentuk bukti fisik sebagai sesuatu yang menunjukkan hasil kinerja peserta didik. Bukti fisik yang berupa benda yang sudah dinilai dalam penilaian produk atau proyek dapat dikatakan dengan portofolio juga, karena bukti tersebut merupakan hasil prestasi peserta didik. Nah, penilaian portofolio dapat berbentuk kertas ulangan harian atau kertas ulangan semesteran, buku pekerjaan rumah, buku pekerjaan sekolah, dan bentuk-bentuk lain yang memuat coretan atau grafis sebagai bukti kinerja siswa. Kemudian tujuan dari penilaian portofolio sendiri itu untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian portofolio. Yang pertama, portofolio itu harus benar-benar hasil karya peserta didik yang bersangkutan, bukan jiplakan atau pekerjaan dari temannya atau cuplikan dari sumber lain yang dikutip secara mentah-mentah. Kemudian yang kedua, hasil kerja peserta didik harus terikat dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. Yang ketiga, harus ada saling percaya antara peserta didik dan guru. Kemudian, portofolio itu menggambarkan prestasi peserta didik yang menyangkut proses dan hasil, yaitu meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Makna kenaikan dan penurunan prestasi pada peserta didik itu harus diketahui oleh peserta didik itu sendiri. Maka, sebaiknya yang mencermati portofolio adalah peserta didik itu juga. Salah satu alternatif yang dapat dilakukannya adalah yang pertama, peserta didik sudah besar dan dapat bertanggung jawab. Kemudian dapat menyimpan portofolionya sendiri di rumah agar dapat mencermati sendiri setiap waktu. Yang kedua, di akhir semester, ketika guru sedang sibuk mengoreksi ulangan dan mengisi rapor, siswa itu harus diarahkan untuk mencermati portofolionya. Yang kemudian, agar kegiatan pencermatan portofolio itu dapat lebih bermanfaat, maka siswa dapat dibagi berkelompok. Yang terakhir, di akhir pencermatan portofolio, siswa itu harus mengetahui naik turun dari prestasinya, kemudian dapat menuliskan komentar dan berjanji tentang apa yang dilakukan selanjutnya. Fungsi dari penilaian portofolio yang pertama itu sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kedua, portofolio itu sebagai alat pengajaran komponen kurikulum, karena portofolio itu mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Yang ketiga, portofolio sebagai sumber informasi bagi siswa untuk melakukan self-assessment. Dan yang terakhir, portofolio itu sebagai alat penilaian yang otentik. Selanjutnya yaitu karakteristik dan prinsip dari penilaian portofolio. Karakteristik penilaian portofolio sendiri yang pertama multisumber, yaitu memungkinkan bahwa menilai berbagai macam
karya peserta didik yang menunjukkan usaha perkembangan prestasi belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Yang kedua, otentik, yaitu harus saling berkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga, eksplisit, yaitu harus jelas. Artinya, semua tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar harus dinyatakan dengan jelas. Yang keempat, dinamis, artinya mencakup perkembangan dan perubahan peserta didik. Selanjutnya, integrasi, maksudnya portofolio itu senantiasa berkaitan antara program yang dilakukan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata. Kemudian banyak tujuan atau beragam tujuan. Maksudnya, portofolio ini dilaksanakan tidak hanya mengacu pada standar kompetensi, KD, dan indikator pencapaian hasil belajar, namun harus mengacu juga pada tujuan belajar. Misalnya, indikator pencapaian hasil belajar. Yang terakhir itu kepemilikan. Maksudnya, portofolio tidak hanya sekadar menilai atau membuat peringkat peserta didik, namun harus menyambungkan antara evidence peserta didik dengan SK, KD, dan indikator pencapaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari penilaian portofolio. Yang pertama itu mutual trust atau saling percaya. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan bersama. Yang ketiga, joint ownership, milik bersama. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Yang kelima, relevan atau sesuai. Dan yang keenam, prinsip penilaian portofolio ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi bersama. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari penilaian portofolio. Nah, yang pertama itu ada portofolio proses, yaitu jenis ini itu menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada portofolio tampilan. Nah, portofolio ini itu bentuknya itu berupa sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Dan yang ketiga itu ada portofolio dokumen. Nah, portofolio ini menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu portofolio produk. Portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi atau SK, kemudian KD, dan sekumpulan indikator pencapaian. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama, kelebihannya itu ada penilaian portofolio memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan kecakapan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun penilaian. Yang keempat, yaitu mendorong kolaborasi, yaitu komunikasi dan hubungan antara peserta didik dan pendidik. Dan yang kelima yaitu memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana atau bila mana pendidik perlu membantu. Jadi sudah jelas ya dari pengertian, kemudian jenis, dan disebutkan kelebihan ini bahwa penilaian portofolio itu sangat membantu dalam guru untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut selama proses pembelajaran berlangsung. Di samping adanya kelebihan dalam penilaian portofolio, di dalam penilaian portofolio juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang relatif panjang dan kerja yang ekstra. Kemudian pendidik harus tekun dan sabar serta terampil. Pendidik ini harus tekun, sabar, dan terampil. Karena apa? Karena dalam penilaian portofolio itu harus dianalisis, kemudian baru dapat disimpulkan. Dan itu
memerlukan waktu yang panjang, dan pendidik itu emang harus tekun, sabar, dan terampil. Kalau enggak ya enggak bisa. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian ini dianggap kurang reliable, yaitu kurang terpercaya dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lainnya. Yang keempat yaitu tidak ada kriteria yang standar. Dan yang terakhir yaitu orang tua peserta didik terkadang itu berpikir skeptit, maaf ya. Nah, skeptit itu adalah pemikiran yang meragukan karena hasil laporan penilaian portofolio tidak berbentuk angka. Walaupun tadi di dalam kekurangan disebutkan bahwa tidak adanya kriteria yang standar dalam penilaian portofolio, namun ada komposisi tertentu yang menjadi kuncinya, terutama untuk penilaian portofolio di dalam kelas. Kita perlu meyakinkan diri kita bahwa peserta didik memiliki portofolionya sendiri. Kita juga perlu menentukan jenis sampel karya yang akan dikumpulkan. Setelah terkumpul, sampel karya peserta didik perlu disimpan di tempat yang khusus. Selanjutnya, bersama peserta didik memilih kriteria untuk menilai sampel karya portofolio. Dalam penilaian, hendaknya diutamakan peserta didik yang menilai karya mereka sendiri secara kontinu, yaitu secara baik dan benar. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjadwal dan melaksanakan kegiatan seminar. Dalam kegiatan seminar ini dapat menambah wawasan bagi peserta didik tersebut. Dan terakhir, sebaiknya orang tua peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian portofolio sehingga tidak menimbulkan adanya pemikiran yang skeptis tadi, yaitu pemikiran yang meragukan akan penilaian portofolio tersebut. Dalam penggunaan portofolio tidak begitu saja digunakan, namun hendaknya itu memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada. Yang pertama yaitu menghargai kepemilikan siswa terhadap hasil karyanya. Sebagai pendidik harus memperhatikan atau menghargai hasil apapun hasil karya siswanya. Kemudian peserta didik dan pendidik bersama-sama memilih sampel karya siswa dalam konteks kelas yang mendukung minat peserta didik. Pengembalian keputusan dari kolaborasi, jadi kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. Kemudian, undanglah orang tua untuk terlibat dalam proses portofolio atau tetap adakan kontak dengan mereka tentang kegiatan-kegiatan yang sedang dan telah berlangsung dalam proses portofolio melalui buletin atau berita sekolah. Jadi adanya komunikasi dengan orang tua juga itu penting. Kemudian upayakan ada kegiatan diskusi untuk memantapkan tampilan portofolio dengan cara memberikan masukan yang sifatnya memberi saran, bukan menilai, dalam hal menemukan dan memunculkan keunikan atau keunggulan karya mereka. Jadi kegiatan diskusi itu bertujuan untuk menampilkan atau memberi saran, bukan untuk menilai, tapi memberi saran untuk lebih baik lagi. Lalu diskusikan unsur-unsur lain yang mungkin ditampilkan dari karya mereka agar mereka yakin bahwa karya mereka layak ditampilkan secara bertanggung jawab dan membanggakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hendaknya peserta didik dibantu dalam memilih karya mereka untuk dipamerkan. Jadi peserta didik juga perlu bantuan pendidik untuk menyaring karya mana sih yang harus ditampilkan. Kemudian mintalah peserta didik untuk memberikan alasan mengapa mereka memilih karya tertentu mereka untuk dipamerkan atau ditayangkan dengan cara menuliskannya dalam kartu-kartu laporan secara teratur untuk dapat dirujuk apabila ada akan diperbarui atau direvisi. Lalu adakan waktu untuk merevisi portofolio oleh peserta didik. Catat kekuatan dari masing-masing portofolio. Perbarui portofolio yang ada secara berkala. Jadi portofolio itu perlu juga untuk direvisi sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang harus terjadi. Kemudian peserta didik dilibatkan untuk membandingkan, menganalisis dan memilih dengan berhati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta didik mendapat kesempatan untuk mendiskusikan dan berbagi dengan peserta didik lainnya dalam pertemuan yang dijadwal, bahkan digelar dalam forum yang lebih luas, yaitu biasa disebut dengan pameran.
Kemudian gunakan portofolio dalam diskusi bersama orang tua, lagi-lagi bersama orang tua. Jadi terjalinnya komunikasi antara peserta didik dan orang tua dan pihak pengambil keputusan tentang kemajuan dan perkembangan potensi peserta didik. Jadi penilaian portofolio itu tidak hanya sekedar penilaian-penilaian yang tidak ada artinya. Jadi penilaian portofolio ini dapat terpercaya oleh orang tua, kemudian dapat dipertanggungjawabkan juga. Yang selanjutnya adalah langkah dan contoh penilaian portofolio. Langkah-langkah penilaian portofolio yang pertama yaitu langkah pertama yaitu menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik maksud dari diadakannya penugasan portofolio tersebut. Jadi peserta didik itu harus dijelasin dulu apa sih tujuan portofolio tersebut, untuk apa sih portofolio tersebut. Nah, itu peserta didik harus diberi pengertian dulu oleh pendidik sehingga tidak terjadi miskom dan tidak pahamnya peserta didik sebenarnya apa sih ini gitu. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan sampel-sampel portofolio yang dapat digunakan. Yang ketiga yaitu peserta didik diminta untuk mengumpulkan dan mengarsipkan penilaian portofolio. Jadi setelah diisi itu, portofolio itu diisi, jangan dibuang, yaitu untuk diarsipkan. Kemudian yang keempat yaitu mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap evidence, yaitu bukti-bukti hasil belajar. Yang kelima yaitu peserta didik menentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Dan yang terakhir yaitu lakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Jadi masih bisa untuk dievaluasi dan diperbaiki. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh dari penilaian portofolio. Tadi telah disebutkan ada berapa ya? Ada 4 ya. Ada 4 jenis penilaian portofolio yang tadi telah disebutkan, yaitu ada portofolio proses, kemudian portofolio produk, kemudian portofolio tampilan, dan portofolio dokumen. Nah, di dalam contoh penilaian portofolio ini itu ada yang dilengkapi dengan kompetensi dasar, kemudian ada indikator, kemudian tugas, kemudian ada rubrik penilaian sampai bagaimana untuk menghitung skor penilaian tersebut. Jadi runtut ya, jelas. Jadi dalam penyusunan penilaian portofolio ini harus runtut, dimulai dari status pendidikan sampai skor penilaian. Nah, dapat dilihat ya, sebenarnya penilaian portofolio ini sangat bermanfaat sekali bagi pendidik itu untuk mengetahui seberapa jauh sih potensi atau kemampuan peserta didik selama proses pembelajaran ini, apa aja sih yang udah didapat dan bagaimana sikap mereka saat melakukan pembelajaran tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk kedepannya, entah bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.